Kami hanya ingin mengajak kepada alim ulama, para ustadz-ustadz yang ahli di bidangnya. Tolong dipikirkan rumusan hukum baru yang harus dikeluarkan untuk hal ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai tampil di podcast Denny Sumargo, Dorce Gamalama dihujat warganet. Hal ini menyusul permintaannya supaya dimandikan sebagai seorang wanita jika meninggal nanti. Tidak sedikit yang menghujat dan mencibir artis senior tersebut. Menanggapi hal tersebut, Denny pun angkat bicara. Ia meminta netizen segera berhenti menghakimi keputusan seseorang dan bisa lebih menghargai pilihan satu sama lain. Menurutnya, kondisi kesehatan Dorce sedang menurun. Tidak seharusnya menjadi tambah menderita karena menerima cacian dan hujatan dari para netizen. Lalu bagaimana pandangan dari angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi sallim ya Allah Pancasila bil Indonesia ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita membicarakan sesuatu yang riskan untuk dibahas pada prinsipnya. Hanya saja kami berusaha untuk bersikap sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas ilmu yang kami miliki yang terbatas tentunya. Oleh karena itu mohon maaf sebelumnya, karena dalam hal ini kami tidak hanya mengkaji dari sudut pandang agama saja, tapi kami mengkaji dari sudut pandang filsafat dan khususnya filsafat situasionalisme tanpa mengurangi dari esensi agama itu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang telah dilakukan oleh Bunda, disebut Bunda saja, Bunda telah melakukan hal seperti itu, operasi kelamin menjadi seorang wanita yang sebelumnya adalah seorang pria transgender, kalau biasa kita kenal. Asal muasal dasar hukumnya beliau adalah seorang pria, melakukan operasi kelamin menjadi seorang wanita, dan beliau berwasiat agar ketika wafat dimandikan, dikebumikan, disolatkan dengan tata cara wanita. Di sini yang menjadi polemik tentunya. Dari sudut pandang agama, kami sepakat dan kami meyakini dan kami mengimani adalah Bunda tetap seorang laki-laki, tidak bisa dikatakan seorang wanita. Dari sudut pandang agama, kita membahas sudut pandang agama sudah jelas, hitam putihnya sudah jelas, nggak bisa diotak-atik lagi itu, ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu sudah jelas, secara usul fikihnya juga sudah jelas. Lain hal kalau Bunda adalah orang yang memiliki kelamin ganda, nah, itu adalah sendiri pembahasannya dalam Islam. Tapi kan Bunda tidak memiliki kelamin ganda. Dalam hal ini Bunda memiliki satu kelamin, yaitu kelamin lelaki. Kemudian beliau melakukan oplas atau operasi plastik menjadi menggantikan kelamin wanita secara 100%. Nah, ini yang kami katakan secara hukum agama tidak bisa diutak-atik. Sah ketika wafat beliau dimandikan, disolatkan dengan tata cara lelaki.
pada umumnya. Keep ya, sampai di sini sudah selesai ya. Untuk masalah hukum syariat Islam sudah tidak perlu ada perdebatan, sudah tidak perlu ada A, B, C, D sehingga menimbulkan penistaan agama. Sudah tidak perlu ada ya. Kita sepakat nih ya. Dalam masalah agama, final sudah. Bunda tetap seorang pria dalam sudut pandang agama. Dikebumikan, dimandikan, disolatkan dengan tata cara layaknya pria yang meninggal dunia. Dah, keep. Lalu, sebelum kita membahas filsafat, dari sudut pandang filsafat, khususnya filsafat situasionalisme, maka seperti bagaimana biasa, kami sitir beberapa kalimat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kami ulangi. Kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah kata Allah, kuperlihatkan perbuatan mereka kepada mereka juga, yang mana atas dasar perbuatan itu mereka menyesal, mereka kecewa, sadar perbuatannya salah, dan menjadi polemik ketika sudah menjelang sakaratul maut ataupun ketika sudah menjelang usia tua. Nah, inilah pengalaman Bunda kita jadikan suatu ibrah, suatu contoh, agar segala sesuatu ketika hendak berbuat kita pikirkan jauh ke depan, jangan ketika saat ini saja. Pikirkan ketika kita tua nanti, kalau dipanjangkan umur oleh Allah, bagaimana efek dari perbuatan kita hari ini. Nah, ini dia yang dialami Bunda saat sekarang. Miris, makanya tidak boleh kita menghujat Bunda lagi. Beliau sudah banyak tekanan mental. Mungkin beliau sudah merasa bersalah sama Allah, ya, tapi sudah terlanjur. Makanya beliau dilema. Nah, disinilah kami dalam hal ini membuka tabir dari sudut filsafat agar para audiens memahami perasaan alam bawah sadar yang Bunda alami saat sekarang ini. Jadi beliau itu sudah tertekan sekali. Ya seperti sebagaimana kalimat di sitir sini. Ya kan? Kadzalika yurimullahu a'malahum. Allah mempertunjukkan perbuatan mereka. Ya kan? Perbuatan siapa? Mengganti kelamin, operasi wajah, hidung, alis semuanya. Hasaratin, dengan penyesalan yang mendalam. Bahwasanya waktu melakukan itu tidak sadar, tapi ketika menjelang tua atau menjelang wafat baru tersadar. Ini salah. Subhanallah. Alam bawah sadar mereka hasaratin, ini salah. Alaihim, ini salah perbuatanku. Hasaratin alaihim, ini salah perbuatan kami. Ini salah perbuatanku. Ada rasa penyesalan, ingin mengulang lagi. Masa muda, kalau saja waktu bisa diulang, tidak mau melakukan operasi kelamin ataupun operasi wajah dan lain sebagainya. Nah, inilah menjadi ibrah bagi kita. Jadi dari kalimat sini sudah jelas, saatnya tiba Allah mempertunjukkan, mempertontonkan semua perbuatan kita di masa muda yang akan kita tuai di masa tua kita. Oleh karena itu jaga perbuatan kita di masa muda, agar ketika kita ditakdirkan Allah panjang di usia umur tua, tidak menyesal. Sebagaimana Bunda, alam bawah sadarnya, beliau menyesali perbuatannya pada prinsipnya. Tapi beliau mau bilang apa? Nah, rasa penyesalan itu bagi pihak-pihak tertentu tidak mampu menangkap. Seakan-akan Bunda ingin melawan hukum syariat Islam, seakan-akan seperti itu. Pihak-pihak tertentu mengkaji dari sudut pandang hukum syariat murni. Nah, sedangkan kami tidak mau menghukum Bunda lagi. Bunda sudah terhukum oleh perbuatannya sendiri. Sebenarnya Bunda itu kecewa, menyesal. Hanya saja keceplosan cara penyampaian penyesalan lewat mandikan aku secara perempuan, sholatkan aku secara perempuan, kebumikan aku dengan tata cara sebagai wanita, sebagaimana wanita yang dikuburkan bila wafat. Nah, itu sebenarnya bukti beliau menyesal. Bukan beliau ingin melecehkan syariat Islam, tidak. Ah, disinilah audiens kami berharap jangan menghakimi Bunda lagi. Sudahi. Beliau sudah terlanjur, sudah kepalang basah, sudah terlanjur operasi kelamin, sudah. Beliau sudah menyesal amat sangat. Baik, kita masuk kepada sudut pandang filsafat situasionalisme. Dalam sudut pandang filsafat, wabil khusus sudut pandang filsafat situasionalisme, yang
Yang jadi pertanyaan adalah, ini kita berpikir bersama ya. Sudah jelas sampai detik ini kita lihat Bunda tidak mempunyai seorang suami yang mendampingi sampai saat ini ya. Artinya terlepas beliau sudah pernah cerai apapun, yang jelas sampai detik ini beliau single parent katakanlah ya, sendirian. Ini yang jadi polemik. Bunda sudah memiliki kelamin wanita. Ini yang jadi masalah. Kakaknya atau adiknya yang laki-laki memandikan kelak itu seorang lelaki. Ini kan berbenturan juga. Secara syariat juga berbenturan. Karena mau tidak mau kakaknya atau adik kandung Bunda Dorce itu melihat kelaminnya Bunda. Ini yang jadi masalah. Itulah yang kami katakan tadi, Mbok pahami kenapa Bunda ingin dimandikan secara wanita dengan wanita. Karena kelamin beliau sudah wanita tulen. Walaupun asbabnya operasi plastik. Tetapi bentuknya sudah wujud bentuk kelamin wanita. Sedangkan yang memandikan katakan kakak atau adiknya laki-laki, yang notabene kelaminnya lelaki. Walaupun dia tahu itu hanya kelamin palsu, tetapi secara zahir melihat bentuk kelamin wanita ketika memandikan Bunda. Ini yang jadi permasalahan. Yang terhormat para alim ulama, kami berharap ada ijtima, ada hukum tersendiri yang dikaji ulang lagi. Gimana ini permasalahannya? Ini yang jadi beban oleh Bunda itu sendiri. Karena dia sudah memiliki kelamin wanita, sementara yang memandikan nanti harus lelaki, karena notabene Bunda pernah memiliki kelamin lelaki. Secara syariat Islam sudah jelas yang memandikan lelaki juga. Permasalahannya kelamin Bunda sudah tidak ada lagi yang berwujud lelaki. Ini yang jadi permasalahan. Terlepas yang memandikan adik ataupun kakak kandung, terlepas itu tetap saja bentuk kelaminnya wanita. Makanya ini rancu kalau kita tidak hati-hati. Bisa-bisa jatuhnya penistaan agama nanti kalau tidak hati-hati membahas. Makanya kami katakan tadi, ini pembahasannya filsafat. Wabil khusus filsafat situasionalisme. Kami ulang ini, pembahasannya filsafat bukan agama. Biar tidak ada unsur penistaan agama. Kami hanya ingin mengajak kepada alim ulama, para ustadz-ustadz yang ahli di bidangnya. Tolong dipikirkan. Rumusan hukum baru yang harus dikeluarkan untuk hal ini. Di sini kami hanya ingin mempertanyakan. Kami ulangin pertanyaan kami. Apa solusinya ketika yang memandikan seorang lelaki, mayatnya adalah aslinya seorang lelaki yang memiliki kelamin lelaki, tapi asbab di operasi plastik memiliki kelamin perempuan. Sementara yang memandikan lelaki, yang dimandikan lelaki yang sudah berkelamin wanita. Ini yang harus dijadikan solusi. Ketika seseorang lelaki memandikan mayat, walaupun dia tahu ini dasarnya lelaki, tapi bentuk kelaminnya sudah wanita, imajinasi, hatinya pasti berbeda dalam memahami kondisi mayat tersebut. Subhanallah. Semoga ini menjadi pencerahan. Memang sengaja kami gantung karena kami terbatas dengan undang-undang ITE yang berlaku di Republik Indonesia ini. Semoga kita semua diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberkahi. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.